Yang kami hormati Bapak Jonathan SPD selaku guru pembimbing, Bapak Yepidyon Rikayanto SPD selaku guru pembimbing, para orang tua dan wali dari para presenter di depan, para tamu undangan, serta siswa-siswi SMA Kolesi Gonzaga, selamat pagi. Selamat datang di acara GRFX, Gonzaga Learning Experience Exhibition. Perkenalkan, saya Sugro Metal John selaku moderator pada sesi ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Didi, serta Joyce selaku notulis pada sesi hari ini. Kita secara bersama-sama akan menyaksikan presentasi hasil dari karya tulis yang telah dilakukan oleh kelompok 82 yang berjudul Dualitas Identitas Diri. Akun kedua di media sosial Instagram sebagai sarana ekspresi anak muda yang tidak percaya diri. Kelompok 82 beranggotakan 4 siswa-siswi dari kelas 12-9, yaitu Anuska Angeli Pinantoan, Katarina Kristi Evangeline, Bonifacius Riris Prabowo, serta Efrem Christian Nayaka Suryatama. Sambil menunggu, kami menghimbau kepada para hadirin untuk mengakses laman penelitian ini pada aplikasi GReflex dan terlebih dahulu membaca abstrak, nota pengetahuan serta infografis sebagai pendahuluan sebelum presentasi dimulai. Sebelum kita memasuki rangkaian acara, saya akan menjelaskan secara ringkas acara pada hari ini. Sesi pertama adalah presentasi selama 20 menit oleh kelompok. Kemudian, tanya jawab oleh penguji dan guru pembimbing selama 15 menit. Kemudian tanya jawab umum bagi para audiens selama 35 menit dan diakhiri dengan foto bersama. Pada saat sesi tanya jawab umum, kami mewajibkan para penanya pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi para orang tua maupun wali dari mereka, silakan memperkenalkan serta orang tua dari siapa. Kemudian bagi para siswa-siswi, nama lengkap, kelas, dan absen. Kemudian pengingat juga untuk para siswa-siswi untuk menggunakan handphonenya dengan bijak untuk memperhatikan hasil kerja keras dari teman-teman ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama dan menunda presentasi kita, marilah kita saksikan presentasi dari kelompok 82. Selamat pagi, Bapak Guru Pemuji, Pembimbing, orang tua murid, dan teman-teman terkasih. Pada hari ini kelompok 82 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai dualitas identitas diri, akun kedua di media sosial Instagram, sebagai sarana ekspresi anak muda yang tidak percaya diri. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, perkenalkan, nama saya Efrem Krisanaya Kasuryatama dari kelas 12-9. Saya Katarina Christian Panjuli dari 12-9. Saya Anuska Angeli Pinantoan. Dan saya Bonifacius Riris Prabowo dari 12-9. Berikut merupakan daftar isi atau struktur yang akan kami bahas. Pertama, apa sih yang melatar belakang kami untuk meneliti fenomena ini? Kedua, rumusan masalah. Ketiga, fenomena yang terjadi. Keempat, adalah tujuan dari penelitian ini. Kelima, hipotesis yang kami dapatkan. Keenam, metode penelitian. Ketujuh adalah hasil dan pembahasan. Dan ke-8 yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Pertama-tama, apa sih yang melatar belakangi kami untuk meneliti fenomena ini? Pertama-tama kita mengetahui bahwa di dunia dewasa ini perkembangan teknologi sangat besar, terutama dalam gawai sendiri. Masyarakat sangat bergantung pada gawai. Seperti para hadirin sekalian, banyak yang telah menggunakan gawai seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Hal ini untuk interaksi sosial di mana mungkin bisa dirasakan ketika berinteraksi dengan keluarga yang jauh, kita bisa mencapai keluarga jauh itu melalui gawai. Dan terutama banyak aplikasi yang ada di gawai tersebut. Salah satunya adalah media sosial Instagram. Sebagai salah satu sarana untuk berinteraksi sosial dan mengekspresikan diri. Dan remaja sendiri cenderung untuk berkarir pada Instagram sendiri. Instagram sendiri sebagai sarana untuk berinteraksi sosial dan memiliki banyak informasi-informasi yang dapat remaja akses.
Dan hal ini Instagram tidak memerlukan pribadi untuk memiliki satu akun saja. Dan banyak akun yang bisa dimiliki oleh remaja sendiri. Dan muncul fenomena di mana remaja memiliki dua akun atau lebih sehingga munculnya dualitas identitas diri. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kami merumuskan dua masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama berdiri adalah mengapa anak muda lebih merasa percaya diri ketika mereka mengekspresikan dirinya di second account dibandingkan ketika mereka mengekspresikan dirinya di first account. Lalu rumusan masalah kedua yang kami teliti adalah bagaimana second account Instagram mempengaruhi cara anak muda dalam mengekspresikan diri mereka. Selanjutnya untuk penelitian kami menemukan sebuah fenomena yang dimana remaja semakin banyak menggunakan akun pribadi Instagram sebagai ruang ekspresi yang lebih bebas dibandingkan akun pertama mereka. Hal itu disebabkan karena jumlah pengikuti akun pertama cenderung lebih banyak dan lingkup pengikutnya lebih besar seperti guru, orang tua, teman-teman yang tidak berkedudukan ataupun keluarga. Berbeda dengan akun kedua sendiri, akun kedua cenderung pengikutnya lebih kecil dan lebih sedikit dan juga lingkup pengikutnya lebih kecil seperti teman-teman kelas, teman-teman dekat, ataupun circle dari remaja ini sendiri. Hal itu menyebabkan remaja lebih merasa bebas untuk berekspresi di akun kedua mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tanggapan kaum muda terhadap fenomena tersebut. Kami ingin menganalisis alasan dan dampak penggunaan akun kedua ini di Instagram terhadap ekspresi diri remaja. Lalu kami menduga bahwa remaja merasa lebih percaya diri mengekspresikan diri mereka melalui second account daripada first account karena melalui second account remaja bisa lebih bebas berinteraksi di lingkungan yang menurut mereka aman dan nyaman. Untuk membantu kami dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian mixed method atau metode campuran. Yang dimana metode campuran ini berisikan tujuan penelitian secara keseluruhan, informasi mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, serta alasan atau rasionalisasi mencampur dua unsur tersebut guna meneliti suatu isu atau penelitian. Untuk pendekatan kualitatif sendiri, kami menggunakan metode deskriptif, yang dimana data-data dari kuesioner kami olah sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami. Untuk pendekatan kuantitatif sendiri, kami menggunakan metode kuesioner. Yang dimana kuesioner ini kami sebar selama dari 25 Januari hingga 23 Februari 2025 untuk mencapai 100 responden. Dan responden yang kami cari dari kuesioner ini merupakan siswa-siswi yang duduk di bangku SMA. Di sini bisa dilihat bahwa daftar-daftar SMA yang telah mengisi kuesioner kami. Tentu saja mayoritas berasal dari SMA Palesnya Gonzaga. Lalu ada proporsi siswa berdasarkan umur, mayoritas berumur 17 tahun, dan ada proporsi siswa berdasarkan kelas, mayoritas berasal dari kelas 12. Dari kuesioner tersebut, kami memperoleh hasil sebagai berikut. Jadi, yang pertama adalah apakah Anda memiliki lebih dari satu akun Instagram? Dari 100 orang responden tadi, terlihat bahwa 96 orang responden memiliki lebih dari satu akun Instagram. Dan alasan mereka menggunakan second account ini mayoritas adalah untuk berbagi konten pribadi yang tidak ingin diunggah di first account. Lalu yang alasan kedua adalah untuk berinteraksi dengan kelompok tertentu tanpa adanya tekanan sosial. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa second account itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi pada remaja karena menampilkan diri yang lebih bebas dan lebih autentik. Mengapa? Karena second account ini digunakan untuk membuat citra yang lebih terjaga di akun utama. Layaknya sebuah filter, hal-hal dan konten-konten yang mereka tidak ingin posting, tidak nyaman untuk mereka posting di akun utama, mereka akan mengunggahnya di akun kedua sebagai ekspresi diri. Nah, karena ini terjadi karena ada yang tekanan sosial dan ekspektasi dari lingkungan sekitar mereka. Untuk mengkaji penelitian kami menggunakan teori dramaturgi dari Erving Goffman. Erving Goffman sendiri menjelaskan bahwa setiap pribadi memiliki peran individu masing-masing yang akan ditampilkan di publik.
Selayaknya pemain drama, Erving Goffman menjelaskan bahwa pribadi memiliki dua tipe, yaitu front stage and backstage. Di mana front stage sendiri adalah ketika seorang pribadi menampilkan selayaknya apa yang diharapkan oleh publik seperti pemain drama di dalam panggung, ia akan menampilkan sesuatu yang akan diharapkan oleh penonton. Dan backstage di mana ia bisa bebas mengekspresikan diri karena lebih cakupannya lebih kecil dan dilihat oleh teman-temannya atau keluarganya. Seperti di front stage sendiri, kita mengkaitkan dengan akun utama, di mana akun utama sendiri adalah akun yang akan dilihat secara publik oleh masyarakat luas. Dan di backstage sendiri akun kedua yang lebih mencakup teman-teman dekatnya sehingga ia lebih bebas untuk mengekspresikan diri. Di sini ada pertanyaan, yaitu apakah Anda merasa second account membantu Anda dalam meningkatkan percaya diri? Remaja, khususnya responden yang telah kami wawancarai, jawab bahwa remaja merasa lebih nyaman berbagi pemikiran, perasaan, dan konten pribadi di akun kedua karena hanya diikuti oleh orang-orang terdekat. Di sini kita lihat bahwa ketika kita berada di backstage, kita akan lebih bebas untuk berekspresi diri karena dilihat oleh teman-teman dekat ataupun yang hanya kita kenal dan tidak membagikan citra buruk kepada publik sendiri. Dalam penelitian kami menemukan ada dua dampak utama, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dalam dampak positif, kami menemukan bahwa ketika remaja menggunakan second account Instagram, remaja dapat lebih meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan remaja juga dapat membuka ruang lebih aman dan lebih bebas ketika mereka sedang berada di dalam second account. Sedangkan di dalam dampak negatif, remaja bisa memunculkan potensi konflik identitas dalam diri mereka, dan remaja juga dapat kesulitan ketika harus membangun keterbukaan dengan orang-orang di sekitar ataupun dalam kehidupan nyata. Untuk membantu kami mengkaji penelitian kami menggunakan 5 mata pelajaran yang kami tuangkan di program pengetahuan kami. Mata pelajaran yang pertama ada sosiologi, yaitu interaksi sosial. Tentu saja selain remaja menggunakan second account ini sebagai tempat untuk berekspresi, mereka juga menggunakan second account sebagai tempat untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya. Tentu saja untuk berinteraksi sosial dengan pengguna lain, mereka akan menggunakan bahasa, yaitu bahasa komunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya ada seni, yaitu desain komunikasi visual. Platform Instagram sendiri merupakan platform yang berbasis visual dan mengandalkan desain-desain yang menarik. Untuk menciptakan desain-desain yang menarik, diperlukanlah desain komunikasi visual seperti untuk membuat template, membuat logo Instagram, dan sebagainya. Selanjutnya ada bimbingan konseling, yaitu kepercayaan diri, yang dimana akun kedua ini digunakan sebagai sarana meningkatkan kepercayaan diri dalam mengekspresikan perasaan mereka. Dan yang terakhir ada agama, yaitu rasa syukur. Tentu saja setiap manusia telah diciptakan oleh Tuhan sebagaimana mestinya, dan setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sudah seharusnya remaja mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Dalam penelitian kami menyimpulkan bahwa remaja dapat bebas berekspresi ketika mereka sedang menggunakan second account Instagram mereka. Jika penelitian kami ini dikaitkan dengan teori kami, yaitu teori dramaturgi, dapat dilihat bahwa backstage merupakan second account, tempat di mana remaja lebih bebas dalam berekspresi dan dapat menunjukkan sifat serta karakter asli mereka. Sedangkan front stage, yaitu akun utama, dapat dilihat sebagai tempat di mana remaja harus menyesuaikan diri mereka dengan etika moral yang berlaku di masyarakat agar lebih sesuai kepribadian mereka. Saran yang dapat kami berikan sebagai peneliti pada remaja adalah agar remaja tetap dapat menyeimbangkan kehidupan mereka di media sosial dan kehidupan mereka di kehidupan nyata agar tetap diterima di lingkungan sosial. Selanjutnya adalah refleksi. Dalam penelitian kami merefleksikan bahwa kaum remaja dapat memilih peran mereka secara bebas ingin menjadi apa menggunakan second account Instagram.
Dalam penelitian kami ini ada berbagai macam tantangan yang kami lalui. Salah satu tantangan terberat yang harus kami lewati adalah ketika kami harus mengumpulkan sejumlah 100 responden dalam kuesioner kami. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan dan melengkapi seluruh 100 responden tersebut. Oleh karena itu, kami membutuhkan komitmen yang besar dalam menyelesaikan semua tahap kartu ini. Selain itu, tantangan yang mungkin berat bagi kami adalah ketika masing-masing dari kami memiliki ide dan gagasan kami masing-masing. Namun, dari pengalaman-pengalaman tersebut, kami jadi belajar untuk lebih rendah hati dan menerima pendapat semua dari kami untuk membentuk karya tulis kami yang lebih baik ke depannya. Dan setelah kurang lebih 8 bulan, kami bersyukur bahwa kami dapat menyelesaikan karya tulis kami ini dengan semaksimal mungkin. Sekian, Bapak Guru pendamping, orang tua murid, dan siswa-siswa Gonzaga. Terima kasih. Terima kasih kelompok atas presentasinya yang baik. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab oleh guru penguji dan guru pembimbing. Oleh karena itu, Pak Yohanes selaku guru penguji dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan muridku yang kasih. Judulnya bagus ya, pemaparannya bagus, sangat-sangat bagus. Cuman yang saya cuman sarankan, skup kalian tuh terlalu luas, sangat-sangat luas. Kenapa tidak di Gonzaga aja? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena ini kan berhubungan, nanti sarannya kan berguna untuk sekolah kalian. Bukan untuk masyarakat ya. Mereka lebih pintar lagi daripada kalian untuk memberikan saran. Orang yang pintar aja belum tentu pemerintah mau mengapresiasi. Nah, kalau seperti ini harusnya kamu ke sekolah. Kami akan mengapresiasi. Sebetulnya media sosial itu jahat. Sangat-sangat jahat. Untuk perkembangan psikologis seorang anak. Apalagi orang tua. Kamu bisa lihat judi online. Itu kan media sosial. Berapa banyak orang Indonesia yang terperangkap di Myanmar maupun di Thailand. Apalagi kita yang terperangkap di media sosial untuk diri kita sendiri. Secara emosional, secara psikologi ya, harusnya kalian juga tangkap gitu. Psikologi itu yang bagaimana sih anak yang menggunakan media sosial. Di sini kalian hanya bilang Instagram. Sebetulnya bukan hanya Instagram. Masih ada yang lain. Kalau Instagram kan, ya mohon maaf, itu lumayan tinggi ya, cost-nya tinggi menurut saya. Karena kita harus bayar pulsa segala macam, itu kan nyedotnya banyak tuh. Oke, pertanyaan saya adalah berapa persen segi positifnya setelah kalian meneliti ini? Positifnya ya untuk diri kalian dan mungkin buat sekolah. Itu kan tadi ada sarannya, masukan bagaimana. Nah, sekarang positifnya apa sih menggunakan second account selain yang tadi kalian sebutkan? Silakan. Ya, silakan, silakan. Waktu diskusi sudah habis, kelompok dipersilakan untuk menjawab. Ya, menurut kelompok kami dari akun kedua sendiri ya tentunya banyak sisi negatifnya dalam hal ketidakpercayaan diri dan psikologis dari remaja sendiri. Namun ya ada sedikit ya mungkin 30% perkembangan yang baik ketika remaja sendiri bisa membagikan semua perasaan dan semua ya tindakannya kepada teman-temannya itu bisa membuat
ia merasa didengar dan merasa dibantu juga. Namun ketika di akun utamanya tidak ditampilkan secara gamblang, ya tentunya itu mempengaruhi sifat dari kepercayaan dirinya sendiri. Oke, makasih ya. Ini lanjut ya pertanyaan. Karena ada penelitian atau ada jargon ya, jargon. Kalian nggak hanya mendengar, tidak perlu menjawab. Jargon adalah bangun tidur, mau tidur, handphone yang dibuka. Tuhan sendiri itu tidak ada. Penemu di dunia ini tidak ada. Apa yang paling utama dalam hidup manusia sekarang? Handphone. Yang ada di otaknya itu hanya handphone. Saya cuma ingatkan untuk kita yang utama adalah bukan handphone, tapi komunikasi secara verbal langsung. Tadi kalian bilang bahasa Indonesia. Apakah bahasa di dalam Instagram itu bahasa Indonesia? Kalau yang saya lihat bahasanya bahasa anak muda sekarang. Sumpah serapah juga ada di situ. Jadi kalau kalian bilang bahasa Indonesia, kalau saya bilang bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa gaul anak muda sekarang. Ya kalau disuruh bahasa Indonesia bilang tulis bahasa gaul anak sekarang. Bahasa kita aja hari-hari saya dengar bahasa mohon maaf anjir, anjir lo, nah, seperti itu. Itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa sumpah, serapah. Nah, dengan media sosial ini harusnya kalian sampaikan pihak sekolah, usul ya, sampaikan saran. Lebih mengutamakan memperbanyak pelajaran bahasa Indonesia dalam kelas. Kenapa? Karena itu bahasa Indonesia kita, bahasa ibu. Kalau kalian misalnya ada di Amerika ya bahasa Inggris, di Jepang ya bahasa Jepang. Kenapa Jepang bisa bahasa Jepang? Karena mewajibkan setiap siapapun turis ke sana atau sekolah yang belajar ke sana harus bisa bahasa Jepang. Di Indonesia enggak, bahasa Inggris boleh. Bahasa Indonesia ya terbatas. Ya ini saran saja buat kalian. Yang terakhir, saya cuma ingatkan sama kalian bahwa media sosial itu harus digunakan secara arif bijaksana. Untuk apa? Perkembangan psikologi kita. Berapa banyak sih orang yang berpikir ibu saya adalah handphone, bapak saya handphone. Kalian udah teliti? Udah sampai di sana? Belum. Tapi sudah bagus. Kalian sudah bisa berpikir sampai 8 bulan. Kalau saya bilang lama sekali. Sangat-sangat lama. Kalian harus ngubungin sana, ngubungin sini, sekolah sana. Nah, itu. Tapi kalian bagus. Sangat-sangat keren. Berarti kalian punya komunikasi bukan hanya verbal, tapi pakai gadget kan? Berarti kalian pertemanan lumayan luas. Dibandingkan anak yang lain. Berapa sekolah tadi? Nah, banyak kan? Lumayan. Lumayan banyak loh. Berarti kan kalian meluangkan waktu, ya dana, pikiran, segala macam kan? Apa kalian perhatikan kos kalian yang kalian keluar? Mintanya sama siapa? Sama orang tua kan? Berarti kalian harus berterima kasih sama orang tua kalian. Karena bendahara di rumah hanya satu. Siapa? Ibu. Nah, kalian harus berterima kasih sama mama. Walaupun duit kurang, tapi tetap untuk anak pasti ada. Benar Bapak Ibu? Nah, benar kan? Ibu loh. Nah, makanya jangan sekali-sekali kalian lupa dengan ibu kalian. Ya saya cuma bilang jangan lupa sama ibu. Bapak juga. Bapak itu yang mengatur kalian. Jadi dua pribadi ini harus kalian sayangi. Walaupun mereka galak. Walaupun mereka galak, pasti galak. Segalak-galaknya orang tua tidak pernah mau anak susah. Pasti itu. Itu aja. Terima kasih. Kasih Pak Yot, boleh dilanjutkan ke Pak Yot.
Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, Aneska, kemudian Evem, Angel dan Boni. Dan selamat pagi Ibu dan Bapak teman pagi. Pak Dion mengucapkan terima kasih ya. Saya selalu tekankan di anak-anak yang saya bimbing itu adalah peliti itu nggak mudah, susah. Tetapi yang paling susah sih sebenarnya eh, mensinkronkan kepala satu dengan yang lainnya itu susah. Kalau nyari data itu gampang. Asal sumber datanya jelas, nyari datanya gampang, bisa. Hanya nanti menyesuaikan dengan pola pikirnya si Angel, dengan pola psikisnya Riris dan lain sebagainya, Boni dan sebagainya itu tidak mudah. Dan akhirnya puji Tuhan, kamu selama berproses, saya melihat bahwa baik gitu. Nah, eh, di dalam penelitian yang menarik ya buat Pak Dion bahwa ini adalah zaman kalian gitu. Kalau zamannya Pak Dion mungkin papa mama kalian atau Pak Yohanes itu kentongan. Asal saya main bola dikentongin tang 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 itu saya harus pulang. Kalau sekarang ya apa ya handphone dan lain sebagainya. Itu memang zamannya berbeda dan Pak Dion tidak menyalahkan apa yang sudah dilakukan di media massa gitu. Bagaimana kita bisa memfilter itu semua. Nah, sekali lagi jangan sampai nanti yang namanya Instagram ini menjadi mama dan papa kalian jatuhnya. Tidak bisa. Nah, saya ingin melihat terlebih dahulu dari bagian awal bahwa saat kalian meliti tentu saja ada masalah. Nah, pertanyaan Pak Dion, silahkan ditanya. Masalahnya apa? Masalahnya apa sih sebenarnya? Orang meliti itu sebenarnya ada masalah. Kalau tidak ada masalah, Nggak ada. 1 ditambah 1 ketemunya 5, berarti ada masalah. Nah, itu diteliti. Tapi kalau 1 ditambah 1 ketemunya 2, nggak usah diteliti. Karena udah ketemu, fix hasilnya. Nah, saya katakan ada masalah. Nah, masalahnya apa? Silakan disampaikan. Belum jawab. Ya. Sebenarnya sih di lingkungan kami, teman-teman kami khususnya itu banyak sekali orang-orang teman-teman kami yang kayak em, lebih aktif di akun kedua mereka, akun utama mereka justru kosong. Cuma ada apa-apa, jadi kan berhenti itu. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Sama, sepaham ya? Kalau saya sendiri yang melihat bahwa ya seperti Aneska bilang bahwa di remaja sekarang ini ya banyak ya seperti tadi 100 dari ya totalnya jadi 96% itu memiliki second. Jadi akun kedua ini jadi ya jadi akun utama mereka nih. Jadi banyak yang dibagikan di akun kedua ini dan sehingga itu ya semua yang dia itu mungkin tidak percaya diri ketika mungkin fotonya kurang cantik atau kurang ganteng sehingga lebih milih di akun kedua. Nah, itu menjadi masalah yang ingin kami teliti tentang ketidakpercayaan diri. Menarik. Ini mau berarti kita meng-underestimate diri kita gitu ya. Bahwa, wah aku ini nggak bisa ini, aku ini nggak bisa ini, aku ini nggak bisa ini. Sekali lagi, ini sebenarnya menarik loh. Kalau kalian kaitkan, bisa kaitkan dengan mata pelajaran biologi. Mohon maaf ya, kita bicara tentang apa pembuahan ya, adalah sperma dan sel telur gitu ya. Dari berjuta-juta sperma, kemudian apa satu yang menang kan. Itu siapa sih? Ya kalian-kalian ini. Pak Dion, papa mama kalian dari ribuan sperma yang ada. Jadi menurut saya, kalau kita kaitkan kembali lagi bahwa di dalam penelitian ini sebenarnya harusnya endingnya atau muaranya adalah berbicara bahwa kita tidak bisa kemudian menjustifikasi kita rendah, kita tidak bisa. Nah, maka ini ada degradasi atau penurunan dari kualitas kepercayaan diri kita terhadap diri kita. Nah, ini bagaimana? Nah, adanya first account, kemudian second account. Pertanyaan Pak Dion sekarang. Di dalam penelitian yang teman-teman lakukan di sini, bicara tentang first account. Siapa yang di sini dari 4 teman-teman yang selalu main di first account? Jawab aja jujur ya. Siapa yang sering main di first account? Menarik.
Kamu seimbang berarti antara first account dan Soalnya second account ya. sempat itu komunikasi sama mama papa. Oh, sama mama papa. Berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya. Terbuka ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti dengan penelitian ini tahu bahwa itu main belakang mereka ini. Nah, ini menjadi tahu gitu ya. Nah, ini teman-teman, penelitian ini menarik dan ini kita harus buka ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapa yang sering main di second account? Pasti tunjuk tangan semua. Ya. Berapa persen? Kalau kita persentase, apakah lebih dari 50% Anda main di second account? Bisa itu ya. Selebihnya kita jaim, jaga image. Nah, teman-teman, kita bicara tentang kalau kita bicara tentang sebuah teori ya, saya pernah baca salah satu buku Derrida. Saya senang sekali dengan buku ini terkait dengan dekonstruksi gitu ya. Jadi, bagaimana kita mendekonstruksi diri kita? Masing-masing orang itu sebenarnya boleh apa ya, mengasumsikan diri kita, membuild diri kita, membangun diri kita. Oh, kalau kita misalnya lihat Saburo, oh Saburo itu anaknya gini, kemudian Saburo itu gini, itu boleh, enggak apa-apa. Atau misalnya si apa Angel itu gini, si ini itu boleh. Itu kita mendekonstruksi. Itu enggak masalah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sastra. Sastra itu sangat-sangat subjektif atau objektif? Subjektif. Maka kita melihat di situ. Nah, teman-teman, kembali lagi di dalam sebuah penelitian yang kalian lakukan. Bicara tentang second account yang sudah teman-teman lakukan itu, sebenarnya pertanyaan Pak Dion, kamu itu di dalam dunia itu atau di dalam second itu, diri kalian merasa nyaman atau tidak sih? Kenyamanan kalian itu semu atau tidak? Atau saya benar-benar nyaman di sini, Pak? Atau saya hanya ikut-ikutan teman? Nah, ini pertanyaan subjektif ya, yang silakan teman-teman bisa direnungkan, dicecap-cecap satu persatu. Saya langsung tunjuk aja satu-satu pertanyaan ini jawab. Saya merasa nyaman. Ternyata saya kurang begitu nyaman. Saya lebih nyaman kalau otentik. Kalau saya itu prinsip orang, saya tipe kalau otentik. Jujur ya, saya ngomong jujur mungkin di depan Bapak dan Ibu. Saya dengan seperti ini saya nggak terlalu ini bukan Pak Dion ini. Saya itu celana pendek, kemudian pakai apa sendal jepit, pakai kaos. Itu saya. Nah itu otentik. Maka kalau saya kemana-mana, jujur ya, saya ke mall itu sendalan jepit. Kalau diajak istri saya sampai bilang istri saya, ya mau pakai yang bagus. Ya udah, mendingan enak pakai kayak gini. Ini saya. Nah teman-teman bagaimana dengan kondisi seperti itu? Second account itu apakah dirimu nyaman atau enggak? Silakan. Karena waktu besar ini boleh jawab secara ini. Silakan. Kalau menurut saya sendiri sih, saya merasa nyaman-nyaman aja di offline. Karena pemilihan fotonya aja yang berbeda. Mungkin foto lebih proper, lebih apa ya, foto-foto bersama keluarga itu di akun utama. Tapi foto-foto bikin teman, foto-foto jalan-jalan itu lebih dia buat. Jadi saya merasa nyaman. Oke. Kalau saya sendiri, jujur saja saya merasa nyaman di aplikasi lain. Karena saya bisa dibilang sekarang banget memposting foto atau bahkan foto-foto yang rapi pun saya jarang untuk memposting di first account. Menurut saya lebih nyaman di Menurut saya sendiri ya kalau untuk second account jujurnya saya tidak terlalu nyaman itu. Nyamanan itu ya cuma sebentar gitu. Jadi saya ya kalau mau posting gimana soalnya saya dikenal juga. Jadi nggak jadi ya saya ya belum semuanya juga apa tadi gitu. Jadi ya saya lebih nyaman untuk ya main Instagram gitu. Kalau saya sendiri awalnya saya cuma ikut-ikutan teman saya untuk punya second account. Namun lama-kelamaan rasanya kok nyaman juga ya lama-lama di second account. Jadi ya saya ya sudah saya nyaman juga dengan second account dan lebih sering untuk menghabiskan waktu saya di second account ketimbang di first account. Oke, terima kasih. Nanti masih ada pertanyaan lagi ya, sesi pertanyaan ya dengan Pak Dion. Karena ini saya kejar lagi masalahnya. Karena ada ini yang saya harus kejar. Karena endingnya apa di dalam sebuah penelitian itu asas kebermanfaatan kan. Teliti kalau nggak ada manfaatnya buat apa diteliti? Maka
apakah second account itu nanti menjadi identity yang terkamuflase buat kalian atau diri kalian nanti ke depannya akan menjadi orang yang bertopeng terus. Nah, itu kan justru akan menimbulkan presiden yang tidak baik. Maka endingnya saya berharap bahwa ya diri kita menjadi diri kita yang seutuhnya. Kalau kita mau nggak mau posting, ya udah nggak usah posting. Kalau mau posting yang bagus, ya udah papa mama tahu nggak masalah. Nggak usah kemudian kita kalau kita nggak punya misalnya, ya ngomong, sorry bro, gua nggak punya. Kalau kita punya ya ngomong bro, gua punya. Dan ini menurut saya akan lebih otentik dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkualitas di situ. Ini nanti akan saya lanjutkan lagi. Oke, terima kasih Kak Guru. Silakan. Pak Yohanes dan Pak Yohanes pertanyaan ini dan kelompok atas jawabannya. Berikutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab untuk para audiens semua. Sebelumnya, saya memberikan slot 3 pertanyaan untuk pertanyaan informatif. Pertanyaan informatif untuk melakukan uji data terhadap penelitian yang dilakukan oleh kelompok, baik itu untuk klarifikasi maupun untuk mengetahui apakah ada untuk pertanyaan informatif. Bila tidak ada, saya memberikan kesempatan kepada mungkin Bapak Ibu maupun Wali untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada rekan-rekan. Jadi harus silakan. Langsung ya. Iya, tanggapan dulu saya. Sama. Thank you. Dengan close friend ya. Sebenarnya apa sih bedanya gitu? Kita main dengan second account dan juga kita bikin close friend aja. Itu pertanyaan. Lalu ini mungkin sekedar saran ya. Mungkin sama dengan yang lain. Harapan kami sebenarnya apapun yang kalian posting baik di second account, di account, jejak digital itu pasti akan ada. Jadi kami orang tua mungkin sepakat bijaksanalah menggunakan media sosial karena jari itu bisa memplesetkan kamu gitu, bisa memplesetkan teman-teman semua. Jadi apapun yang kalian posting di media sosial, mau di diskon, mau di account, ya pasti apalagi udah nyebar kemana-mana tuh udah susah. Jadi kami minta mungkin lebih bijaksana. Terima kasih. Silakan ambil untuk Reno. Ingin menjawab, terima kasih Bu. Pertanyaannya, pertanyaannya mengenai kenapa nggak pakai close friend saja, itu menurut saya karena menurut kami, karena kalau di close friends itu sendiri hanya bisa memposting saja ke audiens yang tertentu. Tapi kalau membuat akun baru, kami bisa seorang remaja bisa membuat profil baru yang username baru, profil baru sesuai ekspresi diri mereka. Bisa juga untuk men-share postingan dari teman-temannya. Kalau di Slack ini kok itu tidak bisa di repost ya. Jadi saya Tambahkan untuk close friend sendiri yang lebih diutamakan di story. Di story itu ya hanya cakupannya sedikit. Kalau di akun kedua itu cakupannya lebih luas sehingga bisa terkoneksi dengan teman-teman dekat atau mungkin memposting ya sesuatu yang ingin dilihatkan oleh teman-teman dekat dan juga ya bisa kembali lagi untuk merepost story dari teman sehingga bisa dibagikan di akun kedua tersebut. Sudah cukup ya dong. Sudah cukup ya. Bapak Ibu, mungkin boleh diperkenalkan orang tua dari situ. Selamat pagi Pak Dion. Selamat pagi. Saya orang tua dari Boni. Saya hanya memberikan masukan. Kebetulan
saya dosen Pak. Ini hal yang sangat bagus dan positif ya, terutama eh, saya sebagai pendidik appreciate maupun luar biasa. Nah, hal seperti ini nanti di dalam kalian kuliah yang sebentar lagi kalian akan alami akan membuat seperti ini. Banyak membuat seperti ini. Jadi persiapkan kalian dan saya sarankan untuk lebih percaya diri. Ini sudah bagus. Ditingkatkan lagi untuk lebih percaya diri. Itu saja Mas. Terus. Dari Bapak Ibu Ketua. Berikutnya akan dibuka 3 slot pertanyaan bagi teman-teman siswa-siswi SMA kelas 10. Adakah pertanyaan? Boleh? Baik, pertanyaan akan kita lakukan terlebih dahulu. Boleh? Di Zoom? Jadi selain dalam konsentrasi seperti itu, bahwa maksud kami itu adalah para Itu deh, satu lagi. Satu. kenapa menurut saya buku dapat dialog. Nah, saya mau bertanya, bagaimana kalian dapat memotivasi yang kelompok semuanya dapat bekerja dengan baik dan yang Sudah 3 pertanyaan. Kelompok dipisahkan untuk ini. Baik. Sudah. Kelompok dipisahkan untuk ini. itu menjawab pertanyaan yang mungkin pas yang menggunakan second thought. Sejujurnya kami tidak mencari, kami belum menemukan data yang pasti berapa persen orang yang menggunakan second thought ini sebagai tools learning. Namun pasti ada remaja yang menggunakan second thought ini second thought kita menggunakan second account ini tentu saja ada unsur anonimnya. Namun anonim di sini lebih ke karena second account ini merupakan jangkauannya itu eksklusif, jadi hanya orang-orang terdekat saja yang bisa ada di second account ini yang bisa berinteraksi dengan pengguna Instagram. Pengguna yang bisa berinteraksi dengan remaja yang menggunakan account ini. Dijawab. Mungkin maksud saya anonim kayak saya bisa mengupload apa aja ini kan orang-orang yang tahu
Misalnya saya mau ngungkapin apa hobi saya atau teman-teman dekat saya, dulu saya posting soal hobi itu di segmen masalah, biasanya udah masih buka saya masih pagi. Mungkin itu saya kadang kamu dalam konteks berbeda ya. Sekarang yang kita bahas tuh yang yang berisi terus berita itu mungkin lebih kampung, mungkin ya. Itu pasti ada. Tapi mungkin bukan saya kamu yang kami karena kadang-kadang kami peneliti itu lebih tetap menggunakan identitas kita, namun cakupan politiknya itu lebih eksklusif seperti teman-teman dekat, teman-teman kelasnya, circle-circle-nya. Dan pembahasan kami juga lebih terbuka ke orang aku apakah menjawab? Sebenarnya lama bisa diulang sekali tadi. Jawab untuk meminimalisir rasanya tekanan di akun utama di sendiri itu bisa dengan kita filter orang-orang yang mengikuti kita di akun tersebut. Contohnya seperti ya udah kalau tidak dekat-dekat banget atau kurang nyaman, bisa di remove followernya. Dan dari diri sendiri juga harus sungguh rasa percaya diri agar tidak ada tekanan. kita kita untuk meminimalisir tekanan ini bisa ya untuk teman-teman sendiri ya menggunakan kata-kata yang bijak ataupun kata-kata yang membangun supaya komunikasi dan tidak ada cyberbullying yang bisa dirasakan oleh pengguna akun tersebut sehingga ya tekanan tersebut akan muncul. Kalau izin menambahkan, mungkin untuk Minimalisir. tekanan di first account, mungkin dapat dengan cara mengurangi waktu di first account. Mungkin dapat lebih berfokus ke kehidupan kita di dunia nyata dan lebih menggantinya dengan kegiatan-kegiatan lain, tidak hanya menggunakan sosial media saja. Terus yang ketiga, bagaimana kita memotivasi ya anggota kelompok ini ya kita saling dukung pertama dan saling menerima tanggapan masing-masing kelompok untuk bisa membuat karya tulis ini. Dan juga untuk menemukan fenomena sendiri, ya tentunya ini fenomena yang telah kita diskusi dari berbagai macam fenomena dan menghasilkan yang pantas dan tepat soal fenomena ini tetap dengan kita sendiri. Izin menambahkan juga biar agar bisa tercapainya pendidikan seperti ini itu diperlukan komitmen kelompok. Jadi kalau kelompoknya misalnya ada yang kerja, ada yang enggak, itu pasti kelompoknya nggak bakal bisa jalan kan. Makanya diperlukan komitmen yang tinggi saat kelompok. Berikutnya akan dibuka 3 slot pertanyaan kembali dari Jay, silakan. Mungkin mereka memperkenalkan dulu sambil dan
Contoh pertanyaannya. Berapa? Berdasarkan pelajaran Elizabeth Gilbert dari Gilbert. Kemudian kita ketahui bahwa teman-teman kita kalau bisa memiliki second account pasti memakai close friend. Maka dengan close friend di second account ini akan menghilangkan rasa percaya diri individu tersebut. Tiga pertanyaan telah ditampung kelompok dibesarkan untuk menjawab. Maka Kalau untuk pertanyaan pertama, jadi kita belum memiliki di luar dari kepercayaan diri. Sejauh yang kami teliti, kami hanya memiliki tentang kepercayaan diri. Oleh karena itu, eh, kita masih belum mendalami faktor-faktor lainnya di luar dari yang kami teliti saat ini. Mungkin ada faktor-faktor seperti hanya ikut-ikutan teman atau yang bisa kita sebut biasa dalam bahasa remaja FOMO. Namun saat ini kami masih belum meneliti hal tersebut. Sekali izin menambahkan dari data kita yang peroleh tersebut bisa dilihat bahwa 100 responden tersebut memiliki apa ya alasan-alasan untuk menggunakan second account untuk menyimpan konten yang bersifat pribadi atau rahasia, ya arsip foto dan juga berinteraksi dan backup akun dan iseng dan menunjukkan kelucuan. Ya di sini kita melihat bahwa mayoritas dari pengguna second account itu ya memiliki faktor ketidakpercayaan diri. Dan di sini ya kita melihat bahwa ya tentunya ya mayoritas dari akun kedua adalah ketidakpercayaan sendiri-sendiri dari pribadi tersebut untuk mengunggah di akun utamanya. untuk pertanyaan kedua mengenai quotes final mindset dan cara menikmati sedangkan sebenarnya caranya ya dengan berinteraksi lebih nyata daripada di media sosial. Media sosial itu harusnya sebagai pembantu untuk berinteraksi. Interaksi yang utama tetap harus di real life. Dan cara menunjukkan my life my rules itu adalah set the right rules. Jadi harus menetapkan aturan-aturan yang benar-benar bisa bermanfaat. Izin menjawab pertanyaan yang ketiga. Tentu saja menggunakan close friend di second account itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita karena yang sudah seperti yang kelompok kami jelaskan bahwa kami menemukan fenomena bahwa remaja menggunakan second account lebih sering dibandingkan first account-nya karena merasa lebih percaya diri di second account. Merasa lebih percaya bebas untuk berekspresi di second account. Jika kita masih menggunakan close friend di second account, tentu saja hal itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita karena yang pertama di second account ini lingkup pertemanannya sudah lebih kecil dan juga bentuknya sudah lebih sedikit dibandingkan di first account. Jika kita tetap menggunakan close friend, tentu saja hal itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri dari remaja. Bisa menambahkan kalau misalnya seorang memakai itu saya kenapa lagi berarti itu ada tanda-tanda bahwa dia masih tidak percaya diri saya kenapa tersebut makanya dia lebih memilih untuk memposting di close friends. Kan dibuka 3 pertanyaan kembali. Apakah ada yang bertanya? Siap. Jadi
Bagaimana Saya ingin bertanya kepada kelompok, ini kan sangat bagus ya, era kalian banget gitu ya. Kemudian saya ingin bertanya apa, ketika di dunia nyata, dengan kan kalau di corporate atau di sektor itu kan punya circle ya, punya kecil gitu ya. Terus ketika di dunia nyata, kalian itu juga akrab dengan teman-teman kalian di situ, di second account itu gitu. Maka hanya sebatas foto dan video saja yang kalian lakukan supaya di komen, supaya di like, itu juga berinteraksi langsung dengan orang yang ada di dalam dan ini. Kemudian pertanyaan kedua, penelitian ini sangat bagus. Nah, bagaimana peran dari mungkin bapak ibu guru, kemudian orang tua, keluarga kalian dalam meneliti ini? Yang paling kedokteran tersebut bisa dijawab lebih dulu oleh orang? Untuk pertanyaan pertama tentang mempengaruhi pribadi untuk menampilkan diri yang otentik, tentu saja itu yang mempengaruhi diri di mana ya kita mengetahui bahwa dalam realita sosial kita juga memiliki topeng-topeng yang bermacam dan kita bisa menampilkan hal-hal yang baik di depan publik dan hal yang buruk ketika bersama teman, ketika nongkrong atau bagaimana. Dan di situ ya kita bisa menampilkan ya dualitas identitas diri. Dan di sini juga ditampilkan dalam media sosial di mana akun kedua sebagai dualitas diri kita di mana kita menampilkan diri yang otentik karena ya takut dicap sebagai orang yang tidak baik ke depannya. Tidak ada yang kalau kamu jawab, Sapius. saya sebenarnya tidak bisa ngomong untuk orang lain, tapi menurut saya sendiri, ya saya masih berinteraksi di kehidupan nyata dengan orang-orang yang saya tentunya karena jika tidak, gimana caranya dia mengetahui kehidupan saya? Pertama kita harus dekat dulu, baru baru saya bisa membuka. Oh sudah follow aja. Dan kan, Bahkan untuk teman-teman yang saya miliki di second account sendiri ya, tentunya saya berinteraksi dengan mereka secara nyata di dunia nyata karena merupakan teman dekat saya. Dimana ya saya mengundang dia untuk follow akun saya dan saya membagikan juga ya postingan-postingan atau saya miliki dan itu ya jadi ya interaksi sosial dimana ya ini kan teman saya sendiri, teman dekat saya sendiri. Kalau menurut saya sendiri, di second account itu justru merupakan tempat di mana semua follower atau pengikut kita itu merupakan orang yang semuanya kita kenal. Jadi tidak seperti di first account di mana mungkin ada beberapa orang yang tidak kita kenal bisa masuk ke dalam account kita. Oleh karena itu, second account pastinya orang-orang yang di dalam second account itu kita berinteraksi juga dengan mereka. Dan untuk peran dari orang tua sendiri ataupun guru untuk memahami karakter dari kaum muda sendiri, kaum muda di mana yang sekarang sangat bergantung pada media sosial. Ini bisa didampingi di mana ya untuk kembali lagi ya menasihati mereka supaya media sosial ini seperti yang dikatakan oleh Pak Yohanes bukan menjadi ibu dari mereka,
Jadi ya bagaimana mereka bisa membatasi diri dan bisa yang menyeimbangkan diri antara untuk berrelasi sosial dengan kehidupan nyata dan di dunia maya sendiri. Saya juga mau menambahkan, peran orang tua sendiri ini bisa mengingatkan anak-anaknya jika ingin memposting, yang memposting suatu video atau tulisan mungkin bisa diingatkan untuk memposting suatu hal yang baik dan tidak aneh-aneh gitu lah, agar nantinya remaja tersebut itu bisa tidak terjun dan tidak terbawa arus. Dibuka 3 slot pertanyaan lagi. Persilakan. Karena adanya tekanan sosial. Menurut saya tekanan sosial ini kita tidak bisa kontrol seberapa besar tekanan sosial yang akan datang pada diri kita. Nah, apakah kelompok mempunyai solusi bagi para remaja agar mereka dapat mengekspresikan diri mereka tanpa mengumpat di layar dan bisa melawan tekanan sosial yang diberikan? Ada lagi, teman. Itu mungkin dari ya, saya juga tadi kelompok sempat menjelaskan bahwa salah satu yang positif dari digital adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri. Sebenarnya apakah itu meningkatkan rasa kepercayaan diri atau itu sebenarnya false sense of security? Mungkin boleh jawab terlebih dahulu, dulu. Ya betul, kita tidak bisa mengontrol tekanan yang dari luar, tapi kita bisa mengontrol cara persepsi kita melihat tekanan tersebut. Kita bisa lebih percaya diri, kita bisa lebih um, ya udah apa adanya, dan caranya itu adalah untuk berinteraksi di kehidupan nyata secara autentik, jadi diri sendiri, jadi nggak 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 ada topeng gitu di kehidupan nyata, jadi terbawa juga di media sosial. Saya juga ingin menambahkan, mungkin kalau kita pun tidak bisa mengontrol tekanan sosial ini, tapi mungkin kitanya sendiri bisa apa ya, memilah-milah pengikut yang misalnya bisa dibilang kayak, oh dia kayaknya nggak baik nih buat saya, mungkin bisa di remove atau dihilangkan gitu dari akun Instagram kita sendiri, agar kitanya juga bisa bebas berekspresi di akun kita sendiri. Bagi para audiens diingatkan untuk menggunakan gadgetnya dengan bijak. Terima kasih. Kita semakin ya positif sepanjang ini. Dan tentunya ini menjadi
Atau di tahap pertama di mana kita bisa percaya diri akan diri kita sendiri, di mana kita bisa lebih mengembangkan diri kita sendiri, dan itu awalnya dari teman dekat kita sehingga kita bisa menampilkan di depan publik sendiri. Eh, Lantas, kalau semisal itu menjadi tahap pertama, apakah memungkinkan bagi mereka yang pertama mulai dari second account, menampilkan foto-fotonya, dan kemudian beralih ke first account mereka jika mereka sudah memiliki rasa percaya? Ya, mungkin itu menjadi tahap pertama, dan itu kembali lagi dalam diri kita sendiri, apa kita percaya dengan diri kita sendiri atau tidak. Tentunya ya ketika teman-teman kita mendukung, mayoritas dari teman ya diri saya sendiri, ketika teman-teman saya mendukung, ya tentunya saya lebih percaya diri ketika menampilkan bakat saya atau minat saya di depan publik sendiri. Terima kasih Bapak. Sudah pertanyaan, kita masih memiliki beberapa menit lagi. Ya, tidak ada, kita masih memiliki waktu. Dipersilakan Pak Yohanes dan Pak Dir. Saya mau nanya nih, ya, apakah orang tua di dalam second account itu boleh masuk? Pasti tidak. Karena apa? Tadi kan ada pertanyaan terakhir masalah tekanan sosial ya. Apakah kalian pernah cerita nggak sama orang tua? Mama, papa saya diginin di media sosial, bla bla bla. Nah, biasanya kan tidak semua anak mau terbuka ya tentang itu. Karena di media sosial itu kan tadi saya udah bilang jahat sekali. Media sosial itu adalah media yang mungkin tidak disadari oleh remaja sekarang bahwa itu akan menjerumuskan mereka ke dalam hal bisa tindak pidana, bisa perdata. Karena ada beberapa anak yang, ya mohon maaf, budir, tahu budir? Karena media sosial, bunuh diri. Tekanan-tekanan itu membuat dia stres. Tidak cerita sama orang tua, tidak cerita sama teman satu grupnya, tidak cerita sama yang lain. Akhirnya mengambil kesimpulan, ada yang membisiki saya. Akhirnya teman saya yang tidak kelihatan ini yang saya dengar. Dan itu yang terjadi. Ada. Jadi pertanyaan saya adalah apakah second account ini orang tua diundang untuk istilahnya melihat foto kita, komen kita, atau misalnya satu lagi adalah suka cerita nggak kalian? Bukan hanya kalian berempat ya, mungkin yang di belakang juga harus berpikir gitu loh bahwa positifnya second account itu ada, tapi negatifnya yang paling banyak. Silakan dijawab. Saya ingin menjawab yang kedua ada di sekitar. Seperti yang sudah saya tadi jelasin di fenomena. Jadi menggunakan second account, remaja lebih merasa lebih sering menggunakan second account sebagai ruang berekspresi dibandingkan yang pertama. Dan juga alasannya itu karena lingkup di first account ini biasanya lebih luas daripada di second account. Dan kalau pengamatan saya, orang tua tuh jarang termasuk ke second account karena ya seperti yang sudah dijelasin bahwa lingkup di second account ini lebih kecil seperti teman-teman, maksudnya pun circle dari kerja ini sehingga jarang sekali orang tua yang biasanya masuk ke second account dari remaja ini. Untuk menambahkan, saya sendiri mama tidak ada di second account saya, tapi saya sering cerita ke mama, jadi tanpa follow, tanpa kemudian mama juga udah tahu semua yang terjadi di kehidupan saya, dan bisa bagi yang lain juga untuk lebih dekat ke orang tuanya supaya bisa jadi teman. Oke, tadi sudah dijawab sama Aneska ya. Itu bagus seperti itu. Kalau kita terapkan seperti itu, berarti orang tua itu dianggap sebagai curhatan selain Tuhan. Kita bercurhat dengan orang tua itu kan bagian dari kedekatan kita secara emosional dengan orang tua. Jadi bukan curhat sama teman. Kalau curhat sama teman, penyelesaiannya ada. Nggak ada. Hanya apa? Mendengus. Ah, ngapain komen sama saya? Nggak bakal selesai. Jadi
Kalau ada masalah, untuk saran buat kalian sama anak-anak semua yang ada di sini, sebaiknya cerita sama orang tua. Biar bagaimanapun keluh kesah kita sebagai anak, orang tua pasti mendengar. Sesusah apapun penyelesaiannya, pasti akan ya minimal dipeluk lah sama orang tua. Saya sayang sama kamu walaupun kamu susah. Nah, seperti itu ya. Saya cuma minta kalian berpikir positif tentang kedua orang tua kalian. Biar bagaimanapun mereka yang menjaga sampai kalian punya anak. Sampai punya anak loh. Kayak saya loh. Saya kalau udah punya anak, anak saya ada tapi orang tua saya tetap nanyain saya. Yang ditanya cucunya, bukan saya. Cucu saya gimana? Anaknya nggak pernah ditanyain. Seperti itu. Makasih. Waktu masih ada sedikit 2 menit aku menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Menarik, bagus dan profesiat gitu ya. Apa yang sudah kamu kerjakan gitu ya. Semoga ini bisa dikembangkan lagi berikut-berikutnya gitu ya. Tapi yang ingin Pak Dion sampaikan terlebih ini menjadi pesan dari orang tua juga gitu ya. Pak Dion punya anak juga bahwa bicara tentang media sosial tidak salah. Artinya menggunakannya juga tidak salah, tetapi harus kita secara objektif menggunakannya dengan bijak, dengan baik. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Bu Alim tadi terkait dengan jejak sosial, gitu ya. Jejak media sosial itu sangat sangat terlihat sekali, tidak bisa kemudian diinikan. Nah, kemudian menjadi diri kita sendiri ini sangat penting gitu ya. Bahwa jangan disampaikan, jangan dipergunakan bahwa dengan adanya Instagram, media sosial itu kemudian kalian sepenuhnya percaya di situ gitu. Diri kalian memiliki orang tua, yang mana orang tua ini memang benar-benar benar-benar menjadi apa ya, pijakan kalian. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa jangan sampai apa yang dilihat tadi atau yang kalian teliti tadi memang benar-benar kemudian uh, menjadi pelampiasan, lalu diri kalian merasa saya insecure dengan diri saya insecure kemudian pelariannya ke media sosial. Maka harapan besar saya adalah dengan adanya penelitian yang sudah Anda lakukan tadi, bagaimana sebenarnya media sosial ini menjadi sarana saja untuk hiburan, tetapi di satu sisi secara psikologis kita menjadi diri kita yang otentik dan yang sebenarnya. Maka penting yang paling utama adalah bagaimana teman-teman Instagramnya itu bukan di media sosial, tapi Instagramnya adalah orang tua kalian. Nah, ini bisa nggak kalian membuat second account, tapi second accountnya itu bukan di media sosial. Mungkin kalian merasa nyaman kan di media sosial. Sekarang second accountnya itu mama papa. Nah, gitu loh. Nah, ini yang memang harus disadarkan ke dalam diri kita bahwa saya tidak nyaman dengan media sosial, tetapi saya nyaman dengan kedua orang tua saya. Karena apa? Pelampiasan-pelampiasan yang mungkin hal-hal yang kalian akan merasa menyimpang. Siapa yang sebenarnya akan meluruskan? Ya kedua orang tua kalian tentu saja, bukan media sosial. Jangan sampai yang dikatakan oleh Pak Yohanes tadi terkait dengan banyak hal ya, kejadian-kejadian yang ada di media sosial itu terjadi, dan itu menurut saya hal-hal yang disayangkan sekali. Dengan usia sekian mereka sudah melakukan hal yang tidak wajar atau tidak seharusnya, itu kan sangat buruk sekali. Ini pesan yang saya highlight sekali adalah Instagram kalian itu adalah orang tua. Kalian berkomunikasi dengan orang tua dan menjadi diri yang benar-benar otentik. Seperti itu. Itu saja dari saya, Sabru. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes dan Pak Dian. Apakah ada tangkap sini? Saya ada tangkap. Baik. Saya ingatkan saya bahas itu yang ini jelas mau beres. Nah, ini itu soal kayak kamu ambil. Karena
Kalau dari persoalan sendiri bahwa remaja itu bergantung pada akun kedua di media sosial Instagram sehingga yang menampilkan ketidakpercayaan diri yang menampilkan di publik sendiri. Menjadi persoalannya kan gadget kayak apalagi akun Jadi Instagram bisa menyebabkan ketidakpercayaan diri ya. iya. Bisa. Ya karena dari Angel gimana? Ya, Oh, saya itu kan biasanya di akun pertama atau perseksual itu lingkup followersnya lebih luas kan. Jadi seperti ada dari keluarga, dari terdekat, atau guru-guru, sehingga menyebabkan remaja ini merasa lebih mengekspresikan diri mereka di second account, karena juga second account ini biasanya berisi teman-teman dekat, kelasnya atau circle dari remaja ini. Ekspresi diri, ekspresi. anak muda untuk mengekspresikan diri Bang. fokusnya Cara yang anak muda mana yang lebih merasa percaya diri second. Second. It's not ya. Yang makanya hanya mengapa? Saya bagaimana second account itu dan bahayanya apa? Ketika orang hanya bilang saya seakan-akan itu yang dia paling banyak fotonya foto Orang lain. nah berbahaya jadi kan Gimana caranya? Gimana second account ini tuh berdampak ke kepercayaan dirinya? Jadi itu bahayanya jadi nggak percaya diri gitu. bukan justru lebih berbahaya. Nah, ketika orang itu mulai bisa ya bullying, pengalaman masa terbaik dan sebagainya negatif. Kamu kan dulu di rumah ini, wah, dia mau main Dengan mana? Nah, kami lagi menekan ini kepada tekanan sosial, Bang. kepada Tekanan sosial. kalau tidak saya tidak tahu dunia Tambahkan apa jadi tuh tekanan sosial maksudnya itu remaja itu mengalami tekanan sosial yang pertama mereka sehingga mereka membuat second account. second order Kelihatan. kecuali
Ingat. Nah, di judul kami kan dualitas identitas diri, remaja dan percaya diri. Jadi kami ingin menjelaskan dari dalam. Enggak merasa mau itu pada second itu dia akan di sini mengalami virus yang kamu rekomendasi kamu saya kan tahu Instagram ini sangat spesifik. Oke, lalu keseimbangan di lingkungan sosialnya. Jadi kesepakatan keseimbangan yang dibuat. Keseimbangan tuh dalam arti tidak selalu di media sosial kita juga aktif di dunia nyata, kita tetap berinteraksi secara nyata bersama teman, sama orang tua. Jadi biar seimbang, tidak 24/7 di media sosial. Jadinya bisa terpengaruh hal-hal buruk karena kan media sosial itu tidak apa ya? Kita harus memfilter sendiri konten yang kita mau unggah dan mau kita konsumsi. Bagaimana karakter manusia yang aku suka? Ya, Apakah kamu harus sudah tahu? Rasakan rasa. dan perlu beban. Instagram. Penipuan saya berani. Pendidikan itu luar biasa bagus. Saya menilai kalau dengan ini. Jadi bukan seperti itu. Dan untuk tahun itu jadi kalau kami terima kasih kalau sudah memberikan terutama saya ada tiga di foto bisa orang tua juga mau ini